Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya, khususnya untuk seluruh peserta didik kelas 10 yang sedang menjalankan masa MPLS, ya, masa pengenalan lingkungan sekolah. Saya Aditya Fajarsah, adalah guru mata pelajaran PPKN di SMA 21 Jakarta, dan nanti akan mengajar kalian juga di kelas 10, khususnya kelas yang peminatan IPA. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit gambaran penjelasan terkait dengan materi PLS, yaitu tentang bela negara. Jadi bisa dilihat share dokumen kita yang saya sampaikan adalah pengantar bela negara. Ini yang pernah saya ikuti waktu itu tahun 2018 di markas bela negara di Desa Rumping, Bogor sana. Sebelum ke arah sana, mari kita lihat dulu apa itu sejarah singkat tentang bela negara. Bela negara sejarahnya itu dimulai tahun 47. Mungkin kalian tahu bahwa tahun 47 setelah kita merdeka itu ada beberapa kali kejadian yang disebut dengan agresi militer Belanda. Yang pertama 19 Juni tahun 47, setelah agresi militer Belanda itu dilaksanakan, Indonesia juga membentuk provinsi-provinsi, yang di antara provinsi itu ada dibentuknya Provinsi Sumatera Barat yang beribu kota di Bukit Tinggi. Bukit Tinggi ini sangat penting pada sejarah bangsa Indonesia karena kota Bukit Tinggi pernah menjadi ibu kota PDRI, Pemerintahan Darurat Indonesia. Pemerintahan Darurat Republik Indonesia tahun 48. Ketika tahun 48 juga terjadi agresi militer Belanda. Yang kedua, yang mengakibatkan Presiden Soekarno, Bung Hatta, dan tokoh-tokoh menteri-menteri yang waktu itu ada, semua tertangkap. Kalau dilihat dari situ, di atas kertas berarti Indonesia sudah bubar. Nah, untung saja masih ada satu menteri yang kemudian Menteri Kemakmuran, yaitu Bapak Syarifudin Prawiranegara, yang kemudian menjadi Presiden PDRI yang dibentuk di Bukit Tinggi. Karena ada PDRI lah akhirnya kita terselamatkan sebagai negara Indonesia yang merdeka. Nah, dari situ terus berlanjut sampai berapa puluh tahun kemudian, 18 Desember tahun 2006, dibangunlah Monumen Nasional Bela Negara di Corong Sungai Siriah, Nagari, Koto. Ya, masih di Sumatera Barat juga. Kemudian 18 Desember 2013 itu Menhan Purnomo menjadi Kepala Bagian Pendidikan Kementerian Hakam, meninjau pembangunan monumen nasional tersebut di Sumatera Barat. Dan besoknya langsung diadakan upacara Hari Bela Negara tingkat pusat di Silang Monas dengan instruksi upacaranya, inspektur upacaranya adalah Menko Polhukam Tejo Edi Prajonto. Selanjutnya tahun kemudian upacara Hari Bela Negara tingkat pusat masih dilaksanakan di Monas dengan instruktur upacara waktu itu adalah Wakil Presiden Yusuf Kala. Dan selanjutnya tahun 2016, Menteri Pertahanan Ryamizat Triakudu bersama Gubernur Sumbar Provinsi Profesor Dr. Haji Irwan Prayitno menghadiri upacara Hari Bela Negara di Tugu Perdamaian Kota Padang. Dan karena itulah kemudian tanggal 19 Desember, karena sudah sering dilakukan upacaranya, maka dijadikanlah hari tersebut 19 Desember 2017 ditetapkan sebagai Hari Peringatan Bela Negara di seluruh Indonesia. Nah, bela negara ini sangat penting bagi bangsa Indonesia. Kenapa? Nanti kita akan bahas. Nah, sebelum ke sana, kita perlu dulu melihat nih beberapa tanda kehancuran bangsa. Menurut Profesor Dr. Thomas Lykons, ada 10 tanda kehancuran sebuah bangsa. Yang pertama, meningkatnya
kekerasan di kalangan remaja. Yang kedua, penggunaan bahasa yang memburuk. Yang ketiga, meningkatnya perilaku merusak diri seperti penggunaan narkoba, alkohol, seks bebas, dan lain sebagainya. Yang keempat, pengaruh teman jauh lebih kuat daripada pengaruh orang tua dan guru. Yang kelima, merosotnya perilaku moral dan meningkatnya egoisme pribadi. Yang keenam, menurunnya rasa bangga dan cinta terhadap bangsa dan tanah air. Yang ketujuh, rendahnya rasa hormat kepada orang tua dan guru. 8, meningkatnya perilaku merusak kepentingan publik. Jadi banyak orang yang merusak aja bawaannya gitu. 9, ketidakjujuran terjadi di mana-mana, gampang berbohong dan lain sebagainya. Dan yang 10, berkembangnya rasa saling curiga, membenci, memusuhi di antara sama, pengen menang sendiri dan seterusnya. 10 tanda tadi, kalau menurut Profesor Thomas Lincoln, 3 saja sudah ada di negeri ini, itu menandakan bahwa negara kita ini sebagai bangsa akan bubar, akan hancur. Bayangkan kalau 10 terjadi di negara kita. Nah, untuk itulah maka saya menyarankan bahwa pada kita semua, marilah kita jaga yang terbaik nih. Negeri ini, jangan sampai 10 tanda ini jadi ada di negeri ini. Kalau kita hilangkan semua itu. Bagaimana caranya? Ya melalui salah satunya dengan cara pendidikan bela negara. Kita harus siap mengambil peluang. Menurut beberapa lamaran, ada yang meramalkan baik dan buruk di Indonesia. Yang pertama, ada yang meramalkan bahwa tahun 2030 itu Indonesia akan bubar. Tapi saya nggak mau ke sana. Kita maunya yang baik-baik saja. Nah, kita lihat di sini. Tahun 2030, Indonesia itu katanya akan menjadi negara kaya nomor 6 di dunia dengan volume produk domestiknya sangat besar sekali. Bahkan tahun 2040 ada diramalkan juga bahwa Indonesia ini menjadi negara terkaya nomor 4 di dunia. 10 tahun kemudian. Ya. Kondisi itu sangat mungkin saja. Kenapa? Karena kita memang negara yang sangat kaya dengan sumber daya alam manusia dan juga sumber daya alam yang berlimpah. Nah, kita lihat perkembangan dunia ke depan, ya, akibat laju pertumbuhan penduduk dunia, itu menjadi sebuah ancaman bagi Indonesia. Kenapa? Karena semakin banyak orang, semakin banyak pula keinginannya, sehingga meningkatkan kebutuhan dunia di bidang energi, pangan, air, dan lain sebagainya. Yang mana kesemua itu ada di Indonesia. Ya, nih, kita nih negara yang sangat kaya dengan energi, pangan, dan air. Ya, banyak kita bisa buktikan ya. Salah satu contoh adalah lagunya Kus Plus. Tahu lagunya Kus Plus? Apa namanya? Bukan lautan, hanya kolam susu. Tahu ya, itu. Itu menandakan bahwa kita adalah negara yang kaya. Tongkat kayu dan batu saja jadi tanaman, sangat mudah sekali. Jadi tanaman itu sakit untuk berkaitan dengan pangan kita sangat kuat, sangat berlimpah. Air bisa ditemukan di mana-mana. Matahari sepanjang tahun kita bisa nikmati. Belum lagi kekayaan sumber daya alam yang lainnya. Nah, karena semua ada di Indonesia itu, maka akan terjadi rebutan dari sebanyak bangsa lain atau negara lain untuk menguasai kita. Kalau menguasai langsung, memang tidak pernah terjadi. Menurut kita doakan saja semua itu tidak terjadi. Tapi ada pihak ketiga. Tidak mungkin menutup kemungkinan adanya pihak ketiga yang menginginkan kita itu jadi negara yang terpisah-pisah, terbagi-bagi. Dan mereka nanti akan menguasai satu persatu. Bisa saja nanti dipisah Sumatera sendiri, Kalimantan sendiri, Jawa sendiri, atau Papua sendiri. Dan itu sudah gelagatnya sudah kita rasakan. Itu yang disebut dengan proxy war. Apa itu proxy war? Proxy war itu nggak jauh dengan apa yang disebut kita sering sebut dengan istilah ancaman. Ancaman di bidang saja, ancaman di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hankam atau IPOLEK disebut hankam. Ini yang pertama, ancaman ideologi. Ancaman ideologi itu meliputi ancaman terhadap ideologi kita. Apa ideologi kita? Pancasila. Ya. Pancasila itu sangat bagus sekali, nilai-nilai sangat kita akui, sangat universal dan bisa berlaku untuk semua bangsa. Cuma sayangnya kita belum bisa mewujudkan yang terbaik itu dalam kehidupan bangsa dan bernegara. Ini makanya PR kita, PR yang sangat besar untuk kita melaksanakan. Ancaman di bidang ideologi ini yang pertama adalah komunis, ya, liberalis,
fundamentalis agama, dan lain sebagainya. Semua itu kalau dibiarkan tumbuh berkembang, itu bisa mengganggu kedaulatan kita dari sisi ideologi. Makanya gimana caranya supaya ideologi kita tidak terpengaruh? Ya kita jalankan ideologi Pancasila itu dengan baik dan benar. Dengan apa adanya pemahaman terhadap ideologi Pancasila harus clear. Harus bisa kita jalankan dengan baik. Sehingga apapun ancaman dari luar terkait dengan ideologi, nggak bakal bisa itu mempengaruhi pola pikir kita. Karena ideologi itu berkaitan dengan ide. Ide ada di sini, pola pikir. Kalau pola pikir kita sudah baik, sudah cerdas, apapun yang bisa mempengaruhi tidak akan bisa berpengaruh sama sekali. Itu ideologi. Yang kedua, politik. Bicara politik, bicara tentang kekuasaan, saling mempengaruhi. Apa saja ancamannya? Koruptor. Karena ingin berkuasa, makanya dikorupsi. Apa-apa dijalankan dengan seenaknya dia. Segala cara dilakukan. Ya, money politik untuk menguasai orang lain, kasih uang supaya bisa berkuasa dan sebagainya. Ini nggak baik sekali. Nah, ini kaitannya dengan demokrasi Pancasila. Politik itu. Politik itu apa sih? Tadi dikatakan bahwa banyak cara digunakan untuk mendapatkan kehendaknya. Itu maka ada istilah poli, banyak. Tik, taktik, cara. Itu mungkin biar gampangnya seperti itu. Nah, bagaimana cara menghadapi dari ancaman politik ini supaya nggak korupsi? Ya, tegakkan hukum. Hukumnya sudah ada, tinggal ditegakkan dengan baik, dengan adil, dan semestinya nggak pakai tawar-tawaran, nggak pakai pilih-pilih, tebang pilih siapa yang harus dihukum, siapa yang tidak. Kalau seperti itu akan menimbulkan ketidakadilan. Kalau tidak sebuah ketidakadilan terjadi, pasti banyak terjadi kekacauan di segala bidang. Itu politik. Yang ketiga, ancaman di bidang ekonomi. Salah satunya, di sini saya ambil contoh utang negara. Ini sebuah ironis sekali bagi sebuah negara yang katanya tadi kaya raya dengan sumber daya alam. Tapi kenapa kita utangnya juga besar? Utangnya banyak. Sudah 1.000 triliun katanya. Waduh, itu banyak sekali. Udah pernah lihat uang 1.000 triliun? Ya, ngelihatnya juga belum, apalagi ngitungnya capek itu. Oke? Bagaimana caranya supaya ekonomi kita baik? Kita ambil contoh negara lain. Negara lain juga ada yang kaya tuh. Arab contohnya. Negara kaya. Tapi apakah dia utangnya besar sebesar itu? Tidak. Apa yang salah? Nah, kemungkinan salah urus. Salah manajemen untuk mengatur kekayaan negara. Karena masih banyak yang pengen memperkaya diri sendiri. Memperkaya golongannya, keluarganya, dan lain sebagainya. Tidak mau berpikir pada kekayaan untuk semua. Karena kita ini negara kekeluargaan dan gotong royong, harusnya semua harus kaya. Apalagi kita punya sumber daya alam yang kaya dan berlimpah. Maka harus dirubah nih mindsetnya supaya tidak menimbulkan lagi apa yang disebut dengan pengen menang sendiri karena kekayaan yang dikuasai oleh segelintir orang tadi. Itu ancaman ekonomi. Selanjutnya sosial. Ini kayak gambarkan adalah gambaran tawuran terkait dengan konflik horizontal. Konflik antar masyarakat. Belum lagi konflik vertikal antara rakyat dengan penguasa. Itu bisa juga terjadi ya di banyaknya demo-demo itu. Demo terhadap kebijakan dari penguasa, apakah demo BBM, demo kenaikan pajak dan sebagainya. Nah, bagaimana supaya konflik ini kita bisa redam? Untuk konflik horizontal kita harus tahu bahwa kita punya semboyan yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Apa tuh? Ya, berbeda-beda tapi tetap satu. Kita sudah paham bahwa kita berbeda. Dari ras yang beda, agama berbeda, suku yang berbeda, golongan yang berbeda, dan sebagainya. Maka ada sebutan orang menyebutnya konflik SARA. Suku, agama, ras, dan antar golongan. Nah, itu kita jangan sampai apa yang terjadi. Kita sadar bahwa perbedaan yang kita miliki ini harus kita tata dan kita jadikan sebuah kekuatan, potensi kita untuk bersatu. Bersatu kita teguh. Karena modalnya negara kita merdeka adalah bersatu. Ya, coba dilihat sejarah. Berapa banyak pahlawan kita yang melawan penjajah Belanda yang akhirnya kandas perjuangannya, kalah karena tidak adanya persatuan. Maka setelah adanya nasionalisme, ya, cinta tanah air, patriotisme, akhirnya kita menyatakan sebagai satu bangsa dengan Sumpah Pemuda, satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa. Barulah itu terwujud dan akhirnya kita bisa mencapai proklamasi kemerdekaan. Nah, itu kuncinya, harus bersatu. Yang selanjutnya yang juga menjadi ancaman adalah budaya.
budaya ini dari luar banyak mempengaruhi kita itu. Narkotika, hedonisme, gaya hidup bebas seperti ini, ya. Kemudian nih pengen menghayal terus, atau ini LGBT, ini semua budaya-budaya yang datangnya dari luar, yang seolah-olah kesannya baik, padahal semuanya tidak ada baiknya. Makanya perlu kita tanamkan kepada generasi penerus, terutama untuk Anda semua nih, jauhilah itu. Ya, jauhi dan jangan lakukan. Kalau udah tahu itu suatu yang jelek, buruk, anggap saja itu kalau agama bilang haram. Haram udah nggak usah dilakukan. Nggak perlu pakai coba-coba lagi. Narkotika itu udah tahu jelek, jangan dicoba, jangan dipakai. Mau menang sendiri, gaya hidup bebas dan sebagainya, atau LGBT, itu bukan budaya kita. Kalau bilang katanya LGBT itu sebuah modernisasi, enggak juga. LGBT itu ada dari zaman Nabi Lut. Tahu kan yang agama Islam ya? Ya, kaum Sodomi. Ya. Ini udah lama, udah kuno, ngapain lagi diikut-ikutin? Nggak usah lagi dihidup-hidupin, itu udah jelas sesat dan salah. Makanya nggak usah kita terlibat di sana. Nah, pakailah budaya sendiri. Budaya kita ini budaya yang tinggi, terkenal dari dulu. Cuma masalahnya kita kurang pede saja menggunakan budaya itu. Akhirnya malah milih budaya dari luar yang biar kesannya kita tuh modern dan maju. Malah yang namanya modern itu bukan berarti meniru yang western, yang dari barat atau yang dari manapun gitu. Tapi cukup dengan menggunakan budaya kita sendiri, kita yakin itu dan kita lestarikan budaya kita, dan kalau perlu kita tularkan pada yang lain. Biar jadi mereka meniru kita, jangan kita meniru orang lain atau meniru bangsa lain. Itu budaya. Dan yang terakhir adalah ANKAM, pertahanan keamanan. Terkait dengan pertahanan keamanan ini berkaitan dengan pemberontakan dan separatis, gerakan pemberontakan dan separatis termasuk teroris. Ya, ini gerakan yang berbahaya. Ada dari luar disebut ISIS di sini, ISIS. Ini pemberontakan di Poso, ini pemberontakan separatisme di Papua, dan ini terorisme yang ada di Jakarta beberapa waktu lalu. Bagaimana cara mengantisipasinya? Ya, kita harus siap bela negara makanya. Ini yang paling penting nih, bela negara, yang berkaitan dengan pendidikan membela negara. Apa itu bela negara? Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya terhadap NKRI yang berdasarkan pada Pancasila dan UUD 45, sehingga bisa menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara Indonesia tetap utuh. Jangan sampai Indonesia itu bubar. Itu bela negara. Nah, kita udah punya ancer-ancer, misalnya visi ke depan 100 tahun Indonesia merdeka dari tahun 1945 sampai 2045. Kita sudah sampai di sini. Nih, 2020. Di mana tahun 2018 itu udah masuk masa transisi dan dari awal kemerdekaan berubah tahun 66 zaman Orde Baru penuh dengan pembangunan dan stabilitas, dan kemudian karena tidak baik terkait dengan pembinaan demokrasi terjadilah reformasi demokrasi dari tahun 98 sampai 2008, 10 tahun kemudian sampai 20 tahun kemudian ternyata ada transformasi, perubahan ke arah yang belum jelas mau kemana kita ini. Makanya kita buat patokan yang baik lagi supaya arah tujuan pergerakan bangsa Indonesia itu lebih jelas arahnya menuju ke Indonesia Emas 2045 yang tadi diramalkan tahun 2030, 2040 Indonesia adalah negara maju nomor 6 dan nomor 4 di dunia dengan pendapatan kapitanya yang sangat tinggi sekali, insya Allah. Nah, tapi di tahun ini, ya sampai masuk ke tahun 2020 kita masih mengalami ini nih, narkotika atau narkoba, ya itu makin merajalela, ya. Karena apa? Karena masih banyak kelompok anak muda yang memakai narkotika, narkoba yang merusak diri. Ini bahaya kalau terus dilakukan. Adanya berita-berita hoak, etika dan yang tidak lagi pada berpatokan pada budaya-budaya nasional, korupsi merajalela, terorisme, radikalisme, dan intoleransi, ya tidak mau bertoleran atau tidak mau menghargai pendapat orang lain, mau menang sendiri, menganggap agama-agama lain sesat dan lain sebagainya. Nah, ini tidak bagus. Sehingga semangat kebangsaan menjadi menurun. Itu makanya tantangan kita ke depan bagaimana supaya
pada masa transformasi ini, hal-hal yang ada di sini ini jangan sampai terjadi dan justru membesar di negara Republik ini. Nah, kita lanjutkan. Bagaimana, apakah kita sudah siap melakukan transformasi dan siap untuk merdeka Indonesia Emas? Nah, itu harus kita kita wujudkan. Harus kita bersikeras untuk membentuk negara Indonesia yang maju seperti yang diramalkan tadi. Harus siap ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat 3 pertanyaan krisis bela negara. Apa sih yang dibela bagi negara itu? Jawabannya adalah kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Itu intinya bela negara. Bagaimana kita membela supaya negara kita berdaulat, tidak tergantung pada negara lain. Nggak ngutang, ya, nggak takut oleh orang-orangan dari negara-negara tetangga, dan lain sebagainya. Yang kedua, bagaimana menjaga keutuhan? Apa yang kita bela? Kita bela-belain jangan sampai terpecah. Karena apa? Karena tadi tuh konflik vertikal, SARA, dan lain sebagainya. Kita harus bersatu, Bhinneka Tunggal Ika. Dan bagaimana menjaga keselamatan bangsa? Kita harus menjaga, jangan sampai ada serangan-serangan dari dalam maupun dari luar, pemberontakan, separatisme, bahkan serangan militer dari luar. Jangan sampai itu terjadi. Kalau itu terjadi, bahaya sekali. Karena banyak negara yang terjadi karena itu akhirnya bubar. Karena negara itu seperti makhluk hidup. Lihat nih, mengapa kita harus bela? Negara adalah seperti makhluk hidup. Dia tadinya tidak ada, kemudian ada dan berkembang, dan akhirnya mati. Nah, kita tidak mau itu. Kita harus tadi Indonesia nggak ada kan? Jadi ada dan harus berkembang dan menuju kemajuan. Jangan sampai mati. Makanya perlu ada bela negara. Kita harus bisa membela dan melindungi negara kita dari berbagai bentuk ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Tuh. Ya. Dan siapa yang harus melakukan pembelaan itu semua? Ya kita sendiri. Kita sebagai warga negara, lembaga negara, kalau nanti mungkin kamu jadi pejabat-pejabat dalam lembaga negara, atau mungkin bergerak di lembaga swadaya masyarakat, yang tidak ada hubungannya dengan negara, tapi tetap untuk memperbaiki masyarakat, atau di suprastruktur, seperti Ospospol, dan infrastruktur seperti Ormas. Silakan saja berperan, membela negara dengan apapun, dengan cara apapun, dengan profesi apapun. Sebagai pelajar gimana? Bisa sekali belajar dengan sungguh-sungguh demi masa depan bangsa. Janji siswa ini. Ya. Selanjutnya, 3 prinsip bela negara. Yang tadi dijaga, apa itu kedaulatan negara, keutuhan wilayah, keselamatan bangsa. Sebagai pelajar seperti ini kita melakukan yang paling gampang ya, upacara cinta tanah air. Dan kita harus paham nih, ini keutuhan wilayah negara kita nih. Jangan sampai Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai Merauke ini kemudian nanti jadi terpisah-pisah. Akhirnya pecah, bubar. Seperti Yugoslavia, Uni Soviet, ya, Cekoslovakia, dan lain sebagainya. Udah banyak tuh negara yang bubar. Ya, kita tidak menghendaki seperti itu. Sehingga supaya kita juga bisa menyelamatkan bangsa ini. Bangsa yang begitu banyak perbedaan. Tapi tetap, kalau berbeda kita tetap satu tujuan. Bhinneka Tunggal Ika. Nah, bela negara sebagai sebuah kebijakan memiliki dasar hukum. Dasar hukum yang pertama adalah UUD 45 pasal 27 ayat 3 yang bunyi menyatakan setiap warga negara berhak wajib ikut serta dalam upaya bela negara. Kemudian di pasal 31, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam pertahanan keamanan negara. Itu dasar hukum yang utama dari konstitusi kita UUD 45 yang disebut dengan landasan konstitusional. Selanjutnya landasan yang ketiga itu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Pada pasal 9 ayat 1 dan ayat 2 dinyatakan, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Di ayat 2-nya dinyatakan, keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan. Saya gurunya PKN. Nanti kita belajar bersama ya. Kemudian pelatihan dan kemiliteran. Silakan mau terjun langsung menjadi tentara, jadi polisi silakan. Atau dengan pengabdian sebagai prajurit TNI, sekali-sekala dan wajib. Atau dengan segala profesi yang lain, jadi dokter, insinyur, perawat, dan sebagainya. Apalagi di masa COVID ini, dokter, perawat itu merupakan pahlawan. Ya, gitu. Silakan apapun profesinya,
bisa dijadikan untuk bela negara. Di Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang HAM, pasal 6B, juga dinyatakan setiap warga negara wajib dan ikut serta dalam upaya pembelaan negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, itulah dasar hukum. Maka perlu adanya bela negara dan harus dilakukan di negara kita ini, yaitu Indonesia. Nah, ini hak dan kewajibannya. Ya, sama seperti tadi. Jadi kita punya hak, juga punya kewajiban untuk bela negara. Ya, kalau ada warga negara yang pengen bela negara, jangan dihalang-halangi. Silakan saja, karena itu hak. Dan ketika ada wajib militer atau wajib untuk bela negara, jangan sampai kita kabur atau melarikan diri. Karena itu hukumnya wajib. Gitu, ya. Paham ya maksudnya? Oke, lanjut. Ini masih tentang hukum tadi sudah. Nah, apa sih sebenarnya di komponen pertahanan negara kita? Ada 3 komponen. Komponen utama, komponen cadangan, dan komponen pendukung. Komponen utama itu adalah TNI dan Polri, yang memang menjadi ujung tombak pertahanan negara kita secara militer karena mereka terlatih untuk itu. Silakan kalau nanti kalian sudah dewasa, sudah lulus dari SMA mau jadi tentara, polisi, silakan, itu bagus sekali. Karena kita perlu tentara dan polisi yang lebih banyak lagi. Siapa yang tahu jumlah tentara kita sampai saat ini berapa? Berapa jumlahnya? Cuma sedikit, nggak sampai 500 ribuan. Perbandingan sangat jauh dengan Cina. Cina tuh penduduknya hampir 1,5 miliar. Tentaranya banyak lagi. Kita cuma 260 juta, tapi tentara cuma 500 ribu. Kan jauh itu. Kalau perang tangan kosong kita pasti kalah. Belum lagi kalau dengan penggunaan teknologi dan lain sebagainya. Nah, makanya kita harus tingkatkan lagi. Harus terpanggil nih, ya, warga negara kita yang muda-muda ini untuk menjadi tentara. Ya, masa kita dengan Korea Utara aja yang penduduknya lebih banyak kita kalah tuh jumlah tentaranya, kalah banyak. Karena memang di Korea Utara itu ada wajib militer. Oke, itu yang komponen utama. Yang kedua, komponen cadangan. Apa itu komponen cadangan? Komponen cadangan adalah warga negara, sumber daya alam yang memang disiapkan. Jadi sebagai cadangan gitu disiapkan. Artinya ada pelatihan khusus untuk mereka. Gitu. Ya, ada persiapan terhadap sumber daya alam, sumber daya lain untuk menghadapi serangan dari luar semuanya. Itu artinya cadangan. Dan yang ketiga, komponen pendukung, rakyat, warga negara, sumber daya alam yang memang secara tidak langsung tidak dilatih tapi tetap harus ikut terlibat kalau nanti ada serangan dari luar. Termasuk kalau serangannya non militer, seperti yang tadi merupakan ancaman-ancaman di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, itu harus dihadapi. Bukan tentara yang menghadapi itu, tapi kita sebagai warga negara harus siap menghadapi ancaman-ancaman tadi. Ancaman, tantangan, hambatan, dan luar. Nah, yang jadi inti dari gerakan bela negara, yaitu adalah bagaimana kita sadar dan mampu melakukan bela negara. Dilaksanakan di berbagai kalangan dan lapisan, baik itu di Pemda maupun di komponen-komponen bangsa lainnya. Sehingga nanti kita menjadi sebuah bangsa yang punya karakter. Ya, apa tuh karakter? Punya tanda ciri khusus. Ciri khas yang membedakan bahwa kita berbeda dengan bangsa lain. Itu karakter. Kita mungkin punya karakter apa? Gotong royong, keluarganya tinggi. Itu karakter kita. Ya, kita harus bisa bertoleransi, menghargai orang lain, tidak memaksakan kehendak, dan seterusnya. Ya. Buat apa sih karakter itu? Karakter itu sebenarnya seperti kemudi lah kalau di kendaraan. Supaya kita bisa mengarahkan jalannya kendaraan kita bisa mudah dengan baik. Kalau kita nggak punya karakter, kita akan bingung kemana pun susah kita. Itulah pentingnya kita punya karakter dalam pembangunan. Bagaimana kita membangun karakter bangsa ini supaya tetap menjadi bangsa yang kuat dan disegani oleh kawan maupun lawan. Nah, di samping itu, pembangunan karakter itu melihat dari 4 olah pikir. Harus cerdas. Itu olah pikir. Cerdas, kritis, kreatif, inovatif, terbuka pikirannya, tidak mudah terpengaruh oleh tahayul-tahayul atau berita-berita yang nggak jelas, hoak, dan lain sebagainya. Itu harus punya olah pikir yang baik. Yang kedua, olah hati. Punya keimanan, keyakinan, bertakwa, jujur, amanah.
rela berkorban dan berjiwa patriot, cinta tanah air. Itu hati kita harus teguh di situ. Itu olah hati. Yang ketiga, olah rasa atau karsa. Perilaku kita harus ramah, toleran, peduli pada sama, mau menolong, saling menghargai, bersahabat, tidak mencari musuh, dan nasionalisme, semangat terhadap bangsa, bangga terhadap menjadi bangsa Indonesia, nggak malu, nggak minder, gitu. Itu olah karsa atau rasa. Dan yang terakhir, olahraga. Ini juga penting, karena sebuah negara, sebuah bangsa yang kuat, sebuah negara yang kuat itu terlihat dari bangsanya, warganya yang kuat, yang sehat. Perlu olahraga sehingga bisa disiplin, sportif, tangguh, handal, berdaya tahan, dinamis, ya, determinatif tinggi, mau berkompetisi dan gigih, tidak mudah putus asa. Itulah olahraga. Fisiknya yang dibangun. Kalau fisiknya kuat, insya Allah kemana-mana kuat. Ingat pepatah dari luar yang katakan mens sana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Gitu. Ya, itu pembangunan olah karakter, baik itu olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga. Dan yang terakhir, nilai-nilai dasar bela negara itu apa aja sih? Ya, yang perlu kita kembangkan. Jadi kalau bicara bela negara itu tidak ada langsung begitu saja. Dia perlu dididik, diajari. Ya, karena nggak muncul begitu aja. Makanya perlu diajarkan nilai-nilainya. Yang pertama, cinta tanah air, patriotisme. Cinta pada tanah air kita dilahirkan di tanah dan di air Indonesia. Ya. Tanah air kita terbentang dari Sumatera, tadi Sabang sampai Merauke. Itu merupakan tanah air kita. Walaupun kamu lahir di Jakarta, di Jawa Barat, Bekasi, dan sebagainya, tetap pulau-pulau ini adalah tanah air kita. Karena kita adalah bangsa Indonesia yang wilayahnya terbentang luas sampai 5 juta kilometer persegi itu. Ya, cinta tanah air. Yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara. Dengan menyadari kita tadi cinta tanah air, maka kita akan sadar bahwa kita ini orang Indonesia. Kita bangga menjadi bangsa Indonesia dan mau melaksanakan kedaulatan dalam berbangsa dan bernegara di Indonesia. Itu sadar, tahu diri. Gitu. Yang ketiga, yakin. Yakin terhadap apa? Terhadap Pancasila sebagai ideologi negara. Jangan sampai tergantikan dengan ideologi yang lain. Karena itu adalah yang terbaik Pancasila. Dibentuk dari kristalisasi nilai-nilai budaya nenek moyang kita yang terbaik. Dari nilai ketuhanan, bahwa kita bangsa yang religius, kemanusiaan yang menghargai hak manusia, persatuan yang nasionalisme, bersatu, Bhinneka Tunggal Ika, yang berkerakyatan, demokrasi, ya, bukan mengandalkan kehendak seorang atau beberapa orang, tapi semua musyawarah mufakat. Gitu. Dan yang terakhir untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adil, kalau dengan adil semuanya pasti akan beres, tidak ada lagi yang protes. Sangat indah sekali pemahaman kita terhadap ideologi Pancasila. Nah, tinggal bagaimana cara kita melaksanakan itu. Makanya harus yakin, ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, rela berkorban demi bangsa dan negara. Kalau sudah cinta, sadar, yakin, pasti rela apapun serahkan demi bangsa ini, dikorbankan, darah, air mata, keringat, bahkan jiwa raga diserahkan untuk negeri ini. Itu adalah inti dari bela negara, 4 itu. Sehingga pada akhirnya yang kelima muncul kemampuan awal untuk melakukan bela negara. Dari 4 yang tadi, dari cinta tanah air, sadar bangsa dan negara, yakin terhadap Pancasila sebagai ideologi negara, dan rela berkorban, maka nanti akan munculkan kemampuan kita untuk mau melakukan bela negara. Demikian, itu yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih, semoga bisa menjadi nilai tambah dan penambahan wawasan bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.